Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandrino Nurul Ihsan dengan NIM 22042156. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi ke-8 dari mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Nah, pada materi ke-8 ini kita akan membahas mengenai teori dan asas-asas anggaran publik. Yang pertama adalah teori dasar anggaran publik. Anggaran sektor publik adalah suatu rencana keuangan yang memperkirakan pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan terjadi di masa depan dengan menggunakan data historis sebagai acuan pengambilan keputusan anggaran. Pemikiran strategis dalam organisasi manapun adalah proses di mana manajer berpikir tentang mengintegrasikan aktivitas organisasi menuju tujuan masa depan. Seluruh pemikiran strategis manajemen dan proses integrasi yang diterapkan dalam berbagai rencana didukung oleh prosedur penganggaran organisasi. Yang kedua adalah sistem anggaran publik. Nah, jadi ada beberapa sistem dalam penganggaran publik ini. Yang pertama adalah traditional budgeting system. Traditional budgeting system ini adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa. Rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua adalah performance budgeting system, yaitu adalah sistem yang berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga adalah planning programming atau budgeting system, PPBS. Proses penyusunan PPBS melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah menentukan tujuan, mengkaji pengalaman-pengalaman, dan yang ketiga melihat aspek perkembangan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah pengaruh dan tujuan anggaran publik. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan baik dari segi sosial maupun ekonomi, menjadi kesinambung dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik itu dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, baik di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah teknik penganggaran. Yang pertama adalah pendekatan fungsional. Kerangka berpikir dari System of National Account dalam merekomendasikan pandangan. Yang pertama, kemandirian. Yang kedua, diawali dengan batasan kemampuan. Yang kedua adalah pendekatan dengan psikologi ataupun motivasi. Yang ketiga adalah pendekatan yang berkesinambungan. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai APBD. Menurut Halim 2012 nomor 10, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR. Selanjutnya ada APBN, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, merupakan perwujudan dari usaha dan kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara adalah perwujudan dari pengolahan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun menurut undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka, dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya adalah asas anggaran publik. Yang pertama adalah asas kesatuan, yang kedua adalah asas universalitas, yang ketiga adalah asas tahunan, yang keempat adalah asas spesialis, yang kelima adalah asas akuntabilitas, yang keenam adalah asas proporsionalitas, yang keenam adalah asas profesionalitas, yang ketujuh asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan, dan yang kedelapan adalah asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi ke-8 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.